ditaruh di sebuah batu. Saya menyebutnya itu batu pocong gitu. Itu kayak jam 6 maghrib gitu loh. Jam 6 maghrib itu nanti saya disuruh naik ke atas pohon. Saya sudah dikasih kayak wewangian. Kayak wewangian dari desa itu tadi sama kayak hiyo. Lah terus setelah itu saya diam di situ. Ternyata ada pocong-pocong itu banyak, kayak kelelawar. Terus muncul dari banyak-banyak ya, terus kayak mengintimidasi gitu. Lah itu saya kan diajak jalan-jalan. Di kampung itu, di air terjunnya itu tempat pemandian. Jadi yang bawah itu perempuan, yang atas itu laki-laki. Jadi kita bisa lihat kalau cewek itu mandi di kampung itu. Cuman di kampung itu terus dia menjelaskan orang yang pernah masuk ke sini itu orang yang pernah memerdekakan negara ini gitu. Berarti Pak Soekarno itu. Orang itu diam aja. Setelah itu saya diam gini. Saya tengok sini orangnya di sini. Saya tengok sini orang di sini. Saya bilang, kamu sebenarnya siapa? Kamu kalau mau niat ganggu saya, mending sekalian berantem sama saya. Saya bilang gitu. Maksudmu itu apa? Kamu kalau mau ngasih tahu saya langsung aja. Saya nggak takut. Wujudmu apa, wujud aslimu apa, nampakkan ke saya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Sebenarnya hari ini gua tuh nggak niat buat bikin video. Gua niat tuh hari ini mau naik ke Gunung Lawu, tapi cuaca lagi dari kemarin hujan ya. Gua lagi neduh-neduh di tengah kabut, tiba-tiba muncul penampakan dari atas gunung. Ternyata dia adalah Mas Wahyu. Apa kabar? Sehat mas. Asli, doi ini baru turun dari gunung. Langsung gue jegat, gue suruh cerita bro. Karena ini pendaki gaib, dia bisa ngeliat apa yang gue gak bisa lihat dan lu gak bisa ngeliat. Nah biasanya begini ini banyak haternya nih, tapi dia udah buka badak, lu tenang. Oke, kita lanjutin Mas Wahyu. Nih lu, cerita lu kemarin baru sedikit nih sama gue nih. Lu ada kisah apa lagi nih? Yang tentang menyangkut pendakian gunung di ya seputaran Jawa dulu lah. Oh ya, di Semeru itu ya. Semeru? Iya. Tahun berapa tuh mas? Sekitar tahun 2018 waktu itu. 2018, oke. Sebelum gue lanjut, gue pengen ngasih tau dulu disclaimer. Ini gue di deket jalan raya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada suara tan, lu jangan pada ngoceh. Gue udah ngasih tahu nih, ya. Deket jalan cuy, berisik. Soalnya di sono gue mau bikin ini susah cuy. Hujan, oke? Langsung aja Mas Wahyu, dilanjut. Gas! Waktu itu setelah saya kan nganter tamu waktu itu. Oh yang tamu? Semeru, setelahnya. Oh setelahnya? Setelahnya itu kan balik ke Tumpang kan ya. Terus setelah itu saya naik sendiri maksudnya itu. Ke sana itu. Waktu itu saya masih gimbal rambutnya. Masih gondrong? Gimbal mas, rambut saya. Gimbal? Iya segini. Oke. Setelah itu saya naik buat liburan, anggap aja liburan ya setelah kerja gitu. Setelah itu saya naik. Ya waktu naik itu ya nggak ada apa-apa mas, biasa gitu, biasa aja. Sampai kan ngecamp di Ranukumbolo itu kan saya ngecamp di Ranukumbolo semalam nggak ada apa-apa. Terus besoknya itu kan saya niat mau jalan-jalan kan naik ke atas buat beberapa hari di Kalimati gitu ya. Terus pas ketika saya habis naik yang tanjakan legend itu, tanjakan cinta itu, kan setelah belakangnya itu kan Ororombo itu ya. Ororombo. Lah itu jam sekitar 10:30 siang itu ada kayak bapak-bapak. Yeah. Bapak-bapak mungkin usianya 59 sampai 63-an mas. Itu sudah agak putih-putih gitu rambutnya. Tingginya kira-kira itu segini saya.
segini saya. Orangnya pakai baju itu loh, baju yang Jawa itu, yang garis-garis. Oke, baju dalang lah itu. Ya, sama celana hitam, terus pakai sendal juga, sandal gunung itu yang hitam. Sambil bawa, nggak bawa apa-apa, nggak bawa perbekalan kayak tas gitu, cuman bawa kayak sarung gitu aja ya, diikat gitu. Terus saya itu datangin buat silaturahmi gitu kan ya, perkenalan gitu. Saya tanya, "Lu Pak dari mana?" Terus orangnya itu liatin saya gini, tajam gitu. "Loh, sampean ini yang dari mana?" gitu. "Loh, saya dari sini. Di ngecamp ini mau naik ke atas." "Sampean di sini sudah lama tak Pak?" gitu. Orangnya bilang bahwasanya, "Saya di sini sudah 40 hari loh." "Ngapain Pak di sini?" "Lah, izinnya gimana 40 hari?" gitu. "Ya saya nggak izin gitu. Saya di sini tuh lelaku," dia bilang gitu. Si bapaknya. Kayak pertapa lah gitu. Ya gitu. Terus saya tanya, "Loh, tapanya di sebelah mana?" "Di sebelah sini. Kamu kalau mau tahu tempatnya saya antarkan." "Lah itu sampai nyari apa?" "Oh ini saya nyari taring macan," orangnya gitu. Lah itu saya tanya, "Lah itu taring macannya itu dari macan apa? Sampean berburu macan apa gimana?" kan saya tanya gitu. "Dan untuk apa?" Terus orangnya bilang, "Oh ini nanti ada yang beli itu kayak golongannya orang-orang yang mau mencalonkan diri menjadi kayak pejabat dan lain-lain gitulah." Lah ini harganya berapa, dikasih tunjuk ke saya, ada taring macan, ada kantong macan, sama kayak ada kuku-kukunya gitu. "Ini dapatnya dari mana?" "Ini prosesnya itu panjang, saya harus tapa di sini 7 hari di sini, melakukan ini dan ini," orangnya bilang gitu. Terus orangnya menjelaskan bahwasanya di sini itu ada kerajaan macan yang menghubungkan antara Pulau Sumatera, Bali dan Jawa gitu. Oke. Lah di situ, "Kamu kalau mau ini, ayo saya ajak ke sana." Lah sebelum itu orangnya mengenalkan perkenalan namanya ini. Terus anehnya itu orangnya itu cium tangan ke saya gitu. Cium tangan? Iya, "Loh Pak, ngapain?" Makanya itu saya bingung. "Loh, harusnya saya Pak yang cium tangan karena adabnya itu gitu." "Enggak." Terus orangnya bilang, seperti banyak orang yang bilang ke saya, tapi saya kan nggak percaya bahwasanya kamu ada turunan dari garisnya ininya Singosari gini. Orangnya bilang gitu ya. Saya bilang nggak ada Pak gitu. Dari kakek nenek saya, ibu saya juga nggak ada, perasaan saya bilang gitu. Orangnya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah ayo ikut saya gitu. Saya akhirnya dari itu saya ikut itu dan nggak jadi ke Kalimati. Saya ikut bapak itu ini. Ya jalannya kencang sekali dia. Lu sendirian lagi? Iya sendirian, jadi berdua, tapi saya bawa keril. Keril itu letakkan di situ, jadi kayak ada cerukan gitu ya, saya simpan di situ. Saya diajaklah di area oro-oro Ombo, tapi nanti kita menyerong ke kanan. Oke. Lah di situ sudah saya tahu kamu bisa ini dan ini, orangnya bilang gitu. Saya dalam hati kok tahu gitu. Oh ya udah kamu di sini, saya di sini, nanti pegang tangan saya gitu. Seketika kayak kita teleport gitu. Jadi kita langsung pindah ke kayak sebuah peradaban gitu. Cuman penduduknya itu kayak ya macan tapi orang gitu. Macan tapi orang. Bagian orangnya, bagian macannya gimana? Yang kayak di film-film itu loh. Kayak di film Kung Fu Panda itu loh. Yang bentuknya kayak orang tapi macan. Kepalanya binatang gitu? Iya, tapi macan itu kan hewan sih. Iya. Tapi itu kayak orang gitu. Oh, tapi orang tapi macan ya berdiri. Bukan. Oke. Lah itu, ini namanya kota ini dijelaskan, digaetin saya sama bapak ini tadi. Oke. Di sini itu jadi dijelaskan bahwasanya itu harimau Jawa itu sebetulnya itu ada, harimau Bali ada, harimau Sumatera ada. Di sini mereka masuknya dari pintu di sebelah sana. Saya dikasih lihat. Kenapa kok itu bisa ada di situ? Terus dia pernah juga kayak bicara sama orang desanya situ untuk melindungi dari kepunahan, katanya bilang gitu. Karena manusia itu serakah, dia bilang gitu. Melindungi? Ya, jadi dimasukkan ke portal-portal itu, dijadikan satu di lingkup situ tadi, dan ada kerajaan macan itu di situ. Oke. Jadi terus saya diajak jalan-jalan. Saya kan nggak tahu bedanya harimau Bali itu apa, yang gimana kan ya. Saya anggap harimau sama semua, loreng-loreng gitu. Nah terus diajak di situ jalan-jalan ke rumah. Ini tempat saya bertapa di sini. Lah itu yang saya ambil itu dari macan yang
sudah meninggal tua. Mati tua macannya. Nanti itu yang kita ambil. Karena di situ nanti di setiap bagian tubuh macan itu ada kayak sebuah energi gaib lah untuk dipakai sama praktisi sama orang-orang yang dipercaya untuk efeknya katanya orangnya itu kan menambah kewibawaan kayak begitulah. Jadi orang itu jadi segan kayak gitu-gitu. Terus saya diajak ke sebuah tempat di depan pintu keraton di situ. Kayak batas antara desa sama kota gitu. Di situ. Jadi itu nanti yang bisa masuk sini saya karena saya yang punya akses. Orangnya bilang gitu. Kayak baca apa gitu nggak tahu. Terus dibukakannya juga ada kayak polisinya gitu tapi ya kayak ya macan bawa tombak gini sambil berdiri gini. Tapi bentuknya macan semua? Macan gitu. Saya cuma diem aja gini. Terus diajak jalan lah ini tempat bertapa orang-orang yang lelaku di situ kelihatan orang-orang yang lelaku. Ini sudah sekian lama ini. Terus saya tanya loh, sampean kok tahu? Harusnya kan orang lelaku itu nggak boleh kelihatan sama orang. Kan harus memulai dari awal. Saya bilang, saya itu sering kesini gitu. Dan istilahnya kayak dikasih itu loh, akses card itu loh. Jadi itu membantu orang-orang yang tujuannya sama seperti saya. Dia bilang gitu. Terus setelah itu saya dikasih ini kamu kalau mau kamu di sini 3 hari nanti kamu bakal dapat ini kayak ini ditunjukkan ke saya caranya. Di situ saya dikasih rapalan cuman dari daun lontar. Gitu. Ada tulisan-tulisannya itu pakai pena itu. Saya nggak mau, saya cuma pengen ngerti aja di sini tuh ada apa kok bisa macan itu sampai sini tuh kenapa, saya tanya gitu kan. Setelah itu lah sampean sudah dapat banyak, dikasih satu kayak kantong hitam segini lah kantongnya pokoknya itu banyak taring macan kayak gitu-gitu. Terus saya diajak masuk ke keratonnya itu kayak orang ini kayak modelnya punya pangkat gitu, kayak seenaknya gitu loh. Cuman orang itu masuk terus itu rajanya itu macan cuman warnanya itu putih gitu, serem pokoknya serem. Jadi kayak ketika saya masuk itu sama orang itu dia kayak mengaung gitu, suaranya kayak motor Harley itu loh, kayak gitu suaranya. Terus ditanya, ini siapamu, kamu dari mana, kenapa dia kamu bawa masuk ke sini gitu. Lah si bapak-bapak ini bilang, ini dari keturunan ini harusnya itu di atas saya harus membantu dia, istilahnya kayak saya harus melayani dia lebih baik gitu, biar dia juga tahu semua. Ini sebenarnya kita semua itu terhubung dalam satu lingkaran. Dia bilang begitu ke saya masih ingat. Terus setelah itu saya diam aja, setelah dijelaskan, terus akhirnya kita kayak disambut gitu. Terus diajak jalan-jalan, dikasih lihat di situ ada tempat kayak penyimpanan pusakanya mereka itu. Kerajaannya mereka ya? Ya di situ. Terus saya bilang, cuma begini aja di sini. Terus apa orang-orang kesini cuma tujuannya mencari barang itu apa? Ada yang untuk mencari ilmu lain atau bagaimana? Terus tujuannya untuk menolong orang atau apa? Selain itu tadi kan kalau itu yang diuntungkan satu pihak kan? Saya tanya gitu. Ya ada di sini orang yang lelaku. Cuma nanti dia akan membantu orang tapi orangnya itu tidak nampak. Maksudnya dalam artian tidak suka diperlihatkan sama orang kayak gitu. Terus setelah itu saya diajak jalan-jalan terus saya dibilangi di sini ada batas kerajaan di area Semeru. Jadi di sini ada 3 kerajaan itu di situ. Jadi ini sini ada macan, di sana itu kayak yang auranya itu negatif, kayak yang tubuhnya nggak sempurna. Maksudnya gimana nih? Kayak misalkan orang yang nggak ada kepalanya, kayak gitu-gitulah, yang nggak sempurna. Oke. Kayak gitu-gitu. Terus yang satunya ini tempat kayak orang-orang lelaku, kayak gitu-gitu loh. Kayak ada tembok-temboknya, di-skat gitu. Terus saya ditunjukkan untuk area-areanya. Area-area itu, terus di situ di area Semeru itu ada apa aja, terus yang megang area ini siapa diajak sama. Jadi kita jalan bertiga, saya digaetin sama mereka. Terus ketika masuk, ya itu terus keluar. Perasaan saya itu kan siang, tiba-tiba itu malam. Maksudnya tadi kan siang. Malam itu saya diajak jalan-jalan ke area mau menuju ke Kalimati di Jambangan itu.
Lah di situ ada batas, di situ kita nggak bisa masuk. Akhirnya si yang kepalanya ini tadi, yang rajanya bilang, ini saya mau antar ini. Dia kayak negosiasi. Akhirnya kita masuk. Memang di situ kayak hawanya itu kayak panas. Terus dikasih lihat di situ juga banyak orang-orang yang di Semeru itu loh, yang korinnya, yang pada yang meninggal ya di situ. Terus diajak jalan-jalan lah kita ke situ, tapi di situ yang nggak ada baik-baiknya. Maksudnya ya cuma begitu aja. Terus kita diajak jalan-jalan menuju ke arah Sumbermani itu. Tapi kita kan secara kayak apa ya, di dimensi sebelah kan, bukan secara nyata gini kan. Secara fisik ya. Soalnya fisiknya kan ditinggal. Terus habis itu di situ itu ada jalan tembusan. Di mana itu Sumbermani itu bisa tembus ke yang arah Lumajang. Di situ juga banyak macannya. Terus masa diajak jalan-jalan ke Blank ya, tapi rupanya ya rupa-rupa hutan gitu. Di Blank di situ ada Ranu, dikasih tahu danau-danau. Ada danau itu terus sampai di suatu tempat ada sebuah perkampungan kecil. Di situ perkampungan kecil asri banget, kayak orangnya itu kayak jauh dari peradaban yang di situ. Dia bilang, ini siapa, kalian dari mana gitu ya. Yang orang ini kan kayak tetuanya kan juga pasti tahu. Oh ini, mereka bilang ini saudara kita gitu, saudara jauh bilangnya gitu. Terus akhirnya kita dipersilakan masuk ke kampung itu tadi. Ada kayak kepala desanya di situ, rumahnya itu berhadapan. Mungkin ada sekitar 12 atau 13 rumah. Ada satu tempat kayak altar di tengahnya itu, di kampung itu asri. Di belakang kampungnya itu ada air terjun tingkat. Nah itu saya kan diajak jalan-jalan di kampung itu. Di air terjunnya itu tempat pemandian. Jadi yang bawah itu perempuan, yang atas itu laki-laki. Jadi kita bisa lihat kalau cewek itu mandi di kampung itu. Cuman di kampung itu terus dia menjelaskan, orang yang pernah masuk ke sini itu orang yang pernah memerdekakan negara ini gitu. Berarti Pak Soekarno itu yang pernah masuk. Dan kampung itu orang itu menyebut Indonesia itu sebagai negara tunas kelapa. Tunas kelapa? Iya, namanya. Yang di kampung itu nyebutnya itu. Wujudnya mereka seperti apa nih? Ya manusia. Manusia biasa? Manusia. Oke. Cuman kayak jauh dari peradaban. Terus kita itu diajak berburu. Tadi di situ berburu hewan, kita diajak berburu monyet. Tapi ya ada yang macan, ada yang maksudnya yang ngikuti itu kan, yang ngajak. Jadi diajaklah kita ke sana itu, ke kampung. Setelah berburu itu kita juga dikasih tahu, nanti kamu akan saya antar sampai ke batas gitu. Kayak ada batas lagi. Batas kayak kita semua nggak bisa melewati batas itu. Kayak wujudnya sudah beda lagi gitu. Nah itu kita diajak ke sana. Saya disuruh bilang kata kuncinya tadi sama si orang itu. Jadi tapi tetap saya ditemani sama petapa ini tadi, si yang kakek-kakek tadi. Iya. Ditaruh di sebuah batu. Saya menyebutnya itu batu pocong gitu. Itu kayak jam 6 maghrib gitu loh. Jam 6 maghrib itu nanti saya disuruh naik ke atas pohon. Saya sudah dikasih kayak wewangian. Kayak wewangian dari desa itu tadi, sama kayak hiyo. Lah terus setelah itu saya diam di situ. Ternyata ada pocong-pocong itu banyak, kayak kelelawar. Terus muncul dari banyak-banyak ya. Terus kayak mengintimidasi gitu. Terus yang orang petapa itu bukan level kita. Udah biarkan aja. Gak lama setelah itu kayak ada buto, sampean tahu buto? Kayak raksasa, modelnya kayak raksasa, nggak aja kayak gitu. Dia itu apa namanya, tahu bau parfum kita. Terus kita itu ditanya, ada hubungan apa kamu dengan desa ini gitu. Terus yang si orang petapa itu tadi yang bilang, oh kita saudaranya ini, kamu kalau mau makan antarkan kita gitu. Kita bakar itu hiu, dia makan itu. Terus dia menjelaskan bahwasanya sebetulnya itu desa asli, cuman desa itu ditutup sama
itu tadi gaib itu sebenarnya desa asli yang di situ. Cuman kita kan dibatasi, jadi kita nggak tahu. Tadi cuma satu orang aja, yaitu Presiden Soekarno itu yang pernah ke situ. Terus dia menjelaskan karena itu memang benar-benar menjaga, kayak modelnya agamis sekali sih di desa itu tadi itu. Karena ibadah terus ibadah ya seperti nggak ada apa-apa. Ibadahnya secara apa nih? Sorry, Muslim, Hindu atau apa? Ya kayak Hindu gitu. Hindu ya? Kayak ada altar ya, ada hionya gitu. Iya. Ada tempat rumah ibadahnya juga di situ. Tapi rumahnya itu ya rumah-rumah ya kayak berhadapan, terasnya apa namanya, tanahnya depannya luas kayak gitu loh, kayak gitu-gitu. Lah terus setelah itu saya itu diantarkan jadi naik sininya raksasa. Si Buto tadi itu? Ya berdua. Sini kayak naik motor goncengan 3. Oke. Kanan sama kiri itu. Sampai diantarlah ke sebuah batas daerah terluar dari itu tadi. Terus ternyata di sana itu mereka itu ngetes kita ternyata itu. Saya tahunya itu pas setelah selesai. Jadi itu ngetes. Jadi yang orang nemani saya itu di mata saya terlihat itu kayak ini itu musuh gitu. Jadi kita kayak saling serang. Saling serang sampai kita gitu. Iya, kayak maksudnya mereka itu kayak ngetes kita itu. Ya udah. Setelah itu jadi saya itu orang itu. Terus setelah itu gak lama itu keluar kayak dari sebuah tempat kayak dari danau. Lah itu orang itu yang kayak mempengaruhi perempuan itu yang ular besar. Bentuknya ular? Ular tapi manusia, kepalanya aja. Terus saya masuk ke danau itu tadi buat cari dia, saya tantang. Buat ini karena kamu teman saya mati, saya bilang gitu. Karena kenapa? Saya kan nggak bisa balik lah nanti kalau nggak sama ini. Yang lu berarti si Pertapa tadi yang ya, yang dari nemenin awal. saya, ya. Terus itu saya disuruh masuk danau. Kamu kalau berani masuk danau, kamu kalau berani kamu keluar, saya bilang gitu. Ternyata danau itu di mana? Ranu Kuning. Itu ada lokasinya, memang ada Ranu Kuning. Nah itu saya lihat itu di Ranu Kuning itu ya kayak pas ketika dia keluar itu kayak pas Nabi Musa belah laut itu. Kayak gitulah. Itu dia keluar. Jadi itu kayak banyak kayak pengawalnya kita serang kayak gitu-gitu sama dia itu. Sampai nggak habis-habis, sampai pada akhirnya dia itu bilang, "Kamu kalau ada apa-apa panggil saya," gitu. "Saya akan bantu kamu." Si ular itu bilang ke saya gitu. "Lu ngapain? Saya nggak butuh kamu. Kamu itu penyebab saya membunuh teman saya." Gitu. Kamu itu nggak tahu kenapa kamu itu saya begitukan, biar kamu itu berpikir. Nanti kasih tahu ke bangsamu, gitu. Kalau kamu setelah menyadari apa yang sudah kita susun buat kamu. Mereka bilang gitu ke saya. Terus akhirnya saya bilang, emangnya apa? Terus saya itu kayak lihat kilas balik replay, kayak kejadian itu. Terus dari situ saya itu berpikir. Lah terus saya juga dikasih tahu cara manggil si ular itu tadi. Buat keluar, buat bantuin saya. Ternyata itu yang saya bunuh itu tadi bukan si petapa yang nemanin saya. Ternyata itu kayak sifat jahat dan egois saya. Itu yang saya jadi tarung sama diri sendiri sebetulnya, cuma diwujudkan orang itu. Gitu. Terus setelah itu pagi, tiba-tiba itu pagi, si orang ini muncul lagi, si petapa itu. Dari situ baru, oh ternyata sudah ya, kamu sudah lulus tes ini. Ternyata memang benar kamu itu ada dari garis ini gitu. Padahal saya dan keluarga itu kayak nggak ada yang pernah ngasih tahu gitu kan. Cuman banyak orang yang bilang, lihat, oh kamu itu gini. Saya nggak percaya ya. Ya udah akhirnya diajaklah saya balik ke titik awal. Ke titik awal itu tadi. Di area Ororombo itu tadi. Itu kan kayak sudah lama, beberapa hari. Ternyata itu padahal cuma beberapa menit atau beberapa jam aja gitu. Akhirnya saya balik. Ini ada oleh-oleh dari sana buat kamu. Saya dikasih kayak tongkat segini. Ada gagangnya kayak ada emasnya tapi nggak full.
ada bacaan-bacaan yang saya nggak ngerti, nggak bisa bacanya. Terus kayak ada apa ya, besinya segini gitu, kayak ya tombak tapi kecil gini. Terus dikasih kuku macan sama taring macan sama kantong macan. Kantong macan itu dari ekornya macan itu. Jadi semua dikasih ke situ ke saya. Saya bilang, enggak, saya nggak mau, ini bukan hak saya bilang. Loh, tapi ini memang buat kamu. Ya udah, kalau gitu kembalikan aja. Kalau mau istilahnya kasih saya ruang atau kasih saya dia, mending apa sambut baik saya, dan ketika saya masuk ke area sana ya sebisa mungkin jangan mengganggu saya dan siapa yang saya ajak ke sana. Saya bilang gitu. Oh ya udah, mereka bilang gitu. Terus akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Anehnya itu, entah itu saya merasa itu sudah selesai kan. Mau sore saya jalan menuju ke Jambangan. Habis setelah itu kan Cemoro Kandang terus Jambangan itu kan. Saya jalan di situ, saya lihat kayaknya ini yang saya lihat tadi gitu. Yang kepala, yang apa itu sampai di situ. Terus yang saya anehkan itu kok saya diam di situ, terus saya jalan-jalan ke Arcopodo waktu itu. Jalan-jalan ke Arcopodo, lihat-lihat aja. Terus setelah itu kan di situ bagus ya tempatnya, di kayak ada keramiknya kan, bagus ya, ada dupanya juga gitu. Saya cuma lihat-lihat aja di situ sekitar, terus balik lagi. Terus setelah balik, saya malamnya itu tiba-tiba itu kepikiran buat naik ke puncak. Nggak tahu, kayak naik gitu. Ya udah, saya ngikuti kata hati saya. 2:30 saya naik. Lah pas ketika naik itu perasaan saya itu kan rame, tiba-tiba itu sepi. Terus saya, loh, perasaan ini jalur itu sudah ditutup. Ini kan jalur yang dulu longsor, yang Cemoro yang Arcopodo. Terus yang tembusnya Cemoro Tunggal yang itu kan harusnya longsor, sudah ditutup. Kan kalau yang jalur yang biasanya dipakai kan belakangnya shelter itu lurus naik ke atas. Nah itu loh, ini kok saya lewatnya sini. Gitu. Saya kira saya tersesat. Saya kembali ke titik awal. Loh, kok di sini? Ya benar titiknya. Terus ya udahlah, saya naik sampai akhirnya saya itu keluar di batas vegetasi kan. Dari situ saya lihat ke atas gini, banyak orang yang summit, banyak juga orang yang turun. Sama ada yang bilang gini ke saya, Mas mending turun antar saya. Saya itu bingung jalan pulangnya itu kemana. Orang naik dari atas itu bilang ke saya, loh lah sampai naik sama siapa? Loh saya sendirian. Sebetulnya saya berbanyak, tapi itu kok saya sendirian. Kayaknya saya ditinggal. Saya itu nyari jalan pulang itu bingung. Ya saya kira itu manusia ya. Wong itu pendakian dibuka kan. Ya udah, ayo saya antar sampai Kalimati ya. Nanti cari tenda sampean di mana gitu. Akhirnya saya nggak jadi naik ke atas. Ngantar itu balik lagi turun. Saya ajak ngobrol, saya apa, orang itu diem aja. Orang itu diem aja. Setelah itu saya diem gini. Saya tengok sini orangnya di sini. Saya tengok sini orang di sini. Saya bilang, kamu sebenarnya siapa? Kamu kalau mau niat ganggu saya, mending sekalian berantem sama saya. Saya bilang gitu. Maksudmu itu apa? Kamu kalau mau ngasih tahu saya langsung aja. Saya nggak takut. Wujudmu apa, wujud aslimu apa, nampakkan ke saya. Saya bilang gitu. Terus dia diem aja. Terus saya antar lah itu. Saya diantarkan sebuah, belum nggak sampai di Kalimati, kayak di lembahan jurang, tapi di dalam vegetasi. Dia nunjuk ke sana sambil bilang, doakan saya di sana gitu. Ya udah. Terus saya mendoakan itu. Ya kayak saya bacakan Al-Fatihah gitu kan, kirim khususon untuk rohnya mungkin, atau apa saudaranya atau apa gitu kan. Tapi dia itu nggak ikut turun ke sana. Dia cuma gini aja. Lah terus setelah itu saya balik. Terus dia senyum ke saya, makasih gitu. Ngomong gitu. Pergi dia. Terus hilang. Ya, saya bingung. Hah, maksudnya? Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya lihat jam, kayaknya nggak nutut saya buat naik ke atas itu. Terus akhirnya saya putuskan buat balik ke tenda. Terus sudah masuk tenda, sudah ganti, siap-siap tidur. Itu banyak yang gini-ginikan tenda saya. Gitu. Kayak minta gantian gitu. Saya gitu. Yang saya maksudkan di situ aura negatif yang bentuknya tidak sempurna tadi. Ya, itu minta disempurnakan semuanya.
capek dong saya gitu. Ya udah saya biarkan aja. Ya udah nanti saya mau tidur. Terus anehnya itu saya kan balik dari situ. Kan sudah agak siang itu saya habis masak, ambil air, masak terus turun. Nggak ada yang aneh, tapi kok saya lewat rombok orang itu ada lagi di situ. Padahal itu sudah pamit turun gitu. Terus saya temuin lagi. Tapi itu kan bukan di jalur. Maksudnya kayak agak ke sana gitu loh. Lupa katanya kemarin pulang. Kok di sini lagi? Loh, siapa yang pulang? Ini loh saya baru mau pulang. Dia bilang gitu. Loh, kamu kok tahu saya? Gitu. Ternyata ya terus saya ceritakan yang itu tadi ke bapaknya. Terus akhirnya dia baru, oh itu berarti ternyata kayak sukmahnya dia itu yang ngajak saya. Akhirnya itu, tapi beneran waktu itu dia juga cium tangan ke saya lagi. Lupa jangan Pak, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah Pak, ayo kita turun. Terus dia bilang, nanti kalau sampai bawah atau ketemu siapa, jangan pernah ceritakan dan anggap ini kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah ada apa-apa. Dia bilang gitu. Karena kenapa? Untuk menjaga ini Semeru, dia bilang gitu. Orangnya bilang begitu. Sampai terus ya udah. Akhirnya saya turun sampai ke bawah itu. Bisa kita di pertigaan yang mau ke desa itu. Dia bilang, udah kamu jalan turun. Loh, bapaknya katanya pulang. Udah kamu duluan gitu. Jadi saya turun sampai yang ke Gapura itu, yang warna hijau itu. Dia itu nggak ke situ. Kita berhenti di pertigaan. Kita pisah di situ. Malah saya yang diantar sama dia. Kadang saya sering ke sana. Gitu. Dikaitin saya. Jadi itu di sana tuh berarti ada tiga kerajaan. Harimau, terus apa namanya yang bentuknya nggak sempurna sama kayak sebagian untuk orang-orang lelaku, memang spiritual kayak gitu. Spiritual itu berarti maksudnya mereka punya kerajaan gimana? Nggak ngerti gua. Nggak kayak modelnya itu dikumpulkan jadi satu. Kan di situ juga Ranukumbolo disebutkan sebagai salah satu dari 7 mata air suci. Okay. Nah itu makanya di situ juga kan ada situs, banyak situs kan di situ lah, itu ada ya itu untuk menjaga itu tadi. Kayak modelnya dia yang menjaga ketenangannya Semeru. Seperti itu. Nah kalau yang tadi yang lo bilang satu lagi rombongan yang tidak sempurna ini yang mungkin anggota badannya nggak utuh, itu ketahuan nggak? Maksudnya mereka itu kenapa bisa sampai kayak gitu tuh kenapa? Nggak ada yang bilang, cuma diem kayak penampakan biasa nggak jelas gitu loh. Absurd gitu aja ya. Nah, tapi ada cuma di satu daerah itu, tapi mereka tidak bisa pergi dari area itu. Oh, dilokalisir di situ aja gitu. Nah kalau yang tadi itu apa namanya? Yang korin-korin itu berarti mereka bentuknya seperti manusia, sebagaimana dulu pendaki yang meninggal ya? Iya, jin, tapi itu kan tapi ya udah bukan si pendaki ya. Tapi mungkin yang sering ditemui para pendaki beneran ketemu yang begitu-gitu itu pasti korinnya ya berarti ya? Bukan aslinya ya? Bukan, karena kalau orang meninggal itu kan langsung berangkat. Betul. Itu bukan setuju. gentayangan itu. Yang gentayangan itu kan energi yang menyerupai orang itu karena di situ dipercaya ada itu tadi gitu. Akhirnya semakin dipercaya mereka frekuensi semakin kuat ya. Ya akhirnya membentuk itu tadi. Iya. Oh gitu. Gitu. Berarti ke sana itu lu kan sempat yang apa di Slamet juga kayaknya di setiap gunung tuh kalau orang-orang yang peka kayak lu tuh memang mereka tuh tahu ya. Oh ini orang peka dan bisa. Maksudnya penghuni sana tuh juga paham ya kayaknya. Iya, ada yang sebagian kadang menerima, ada sebagian yang enggak karena kebanyakan itu kayak disalahgunakan bukan di luar jalurnya untuk keuntungan pribadi. Kayak gitu. Kan saya cuma suka jalan-jalan aja gitu. Iya. Biar nanti kalau misalkan ada temen yang mau jalan atau apa kemana kan nanti kan saya tahu karena sudah ke sana. Oh nanti kamu jangan ini, kurangi ini, begitu kan. Aman semuanya gitu. Saya nggak mencari keuntungan gitu. Mantap. Nah Mas tadi kan kayak lu bilang kan
kalau yang di sana itu yang lu temuin itu kebanyakan adalah horin-horin dari para pendaki yang sudah meninggal ya. Artinya itu bukan si pendakinya. Seperti yang lu bilang tadi, gue juga setuju. Kalau orang meninggal itu udah pasti langsung ke atas ya kan. Nah, tapi ada nggak di sana kalau kayak kasusnya itu di mana pendaki yang masih tersesat, tapi kalau lu kan mungkin ibaratnya diterima, ibaratnya digaetin lah, diajak orang yang tersesat masuk dan tidak bisa keluar, dan itu pendaki gitu, dan ibaratnya masih terjebak di dua alam. Itu masih ada nggak sih kayak gitu-gitu di sana? Berarti itu orang ya manusia yang belum terjebak mati, kan? Belum mati di dua alam itu gitu. Ya itu bisa, kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya itu kayak kalau orang dulu itu menyebutnya itu mukso, Mas. Mukso itu pindah alam beserta raganya, Mas. Begitu. Tapi kan, sorry gue potong. Kalau mukso itu kan secara nggak langsung yang gue pahami adalah itu seseorang yang memang punya kelebihan lah untuk bisa mukso seperti itu. Enggak semua. Enggak harus. Ada kayak modelnya itu gini, Mas. Kalau misalkan sekolah ada jalur prestasi, ada yang tes mandiri, ada yang kayak gitu-gitu kan, Mas. Ada yang pakai orang dalam. Ya, orang dalam kayak gitu kan. Saya juga pernah bilang kalau misalkan orang yang berpindah alam sama badannya, kalau berhasil ya dia pindah dan menghilang, Mas. Tapi memulai hidup baru di dunia yang baru yang kita nggak tahu itu di dalamnya itu bagaimana kan kehidupan sehari-harinya. Kalau yang gagal, kalau yang di darat itu kan jadinya jenglot itu, Mas, karena itu mereka pakai kerjasama sama orang dalam, pakai perantara gitu. Jadi kalau dia gagal jadinya jenglot kalau di darat. Kalau yang di laut jadinya Batara Karang namanya. Batara Karang, gue pernah, kalau jenglot itu kurang lebih gue tahu seperti apa. Kalau Batara Karang tuh bentuknya kayak apa ya? Sama kayak orang pingin mukso, tapi yang di daerah bibir-bibir pantai, di laut lah, laut pantai yang dekat sama itu. Kalau jenglot kan jadi kecil gitu tuh. Tergantung, Mas, ada banyak, ada yang kepalanya kembar, ada yang 2 jadi 1, tergantung. Ukurannya juga beda-beda, ada yang segini, ada yang kecil. Oh gitu. Berarti masih kemungkinan masih ada yang memang orang terjebak di 2 alam itu ya? Ya ada, mungkin karena nggak tahu kita itu awalnya itu bagaimana kan. Kalau hal seperti itu terjadi itu, dan kita juga kan tidak menghendaki kan. Mereka bisa sampai ke situ. Cuman yang saya lihat itu ya banyak orang lalu lalang gitu, nyapa kayak orang-orang naik gunung pada umumnya. Mari Mas gitu, saya oh ya gitu. Cuma begitu-begitu aja gitu. Oke. Cuman mereka itu nggak ngasih kode atau apa, minta tolong atau apa, ya enggak, ya saya biarkan aja, ya saya cuma oh ya Mas dari mana, ngecamp di mana, cuma begitu-begitu aja gitu. Mungkin nyaman mereka di sana. Dingin, enak. Dingin deh ya. Oh hawanya dingin di sana ya? Dingin. Oh gitu. Jadi ini bro, gue pengen sedar ini dikit ya, apa mungkin kalau buat lu semua ada orang yang bisa terjebak itu, cuma ada sebuah alkisah nih. Kalau ini secara agama ya, gue pernah dengar di kisahnya zamannya Abu Bakar kalau nggak salah. Ada salah satu perempuan mendatangi Abu Bakar kalau suaminya ini sudah nggak pulang selama 4 tahun. Akhirnya setelah ditunggu 4 tahun nggak pulang, istri ini kawin lagi. Ternyata suaminya ini balik dan dia memang diculik ke alam jin. Setelah dia keluar di sana dia hanya merasakan beberapa hari, tapi ternyata 4 tahun, dan itu artinya emang bener bahwasannya memang bisa seperti itu gitu. Jadi gue pun jadi percaya gitu. Karena di Islam pun ada kisah yang menyatakan seperti itu. Jadi kadang-kadang kan orang bro ada yang skeptis juga ya. Ya kadang-kadang kalau yang emang nggak ada hadisnya yang ini yang mengisahkan seperti itu, jadi orang tuh kadang-kadang nggak mau percaya gitu. Tapi ini salah satu yang pernah gue dengar seperti itu, karena memang bisa, dan di alam sana tuh memang kayaknya lebih singkat, padahal di sini tuh udah sangat lama ya. Iya, perbedaan dimensi waktu gitu ya. Dan lu yang pernah lu alamin itu, lu masuk ke alam sana yang seberapa, ibaratnya perkiraan lu cuma berapa lama, ternyata di alam ini berapa lama? Beda-beda Mas. Cuman yang kayak yang di Semeru itu kan kayak berhari-hari, ternyata di sini cuma beberapa menit. Beda-beda. Oh, bisa di sana panjang, di sini pendek? Beda. Mungkin tergantung kayak apa, pemetakan wilayah mungkin, atau bagaimana, kan aku juga kurang mengerti. Tapi yang paling singkat itu yang pengalaman saya pribadi, perjalanan spiritual itu biasanya itu 3 hari itu 2 minggu gitu, 1 hari itu seminggu, kayak gitu-gitu.
Oh gitu. Oke. Nih jadi buat lo yang pada nonton, jadi memang Mas Wahyu ini dia punya apa ya, bisa dibilang nggak kayak kita lah, dia bisa melihat hal-hal yang agak peka gitu. Jadi ya mungkin gue tahu nih kalau konten-konten gini banyak banget pasti haternya. Ya udah. Gini-gini banyak nggak percaya bro. Makanya kita tuh kadang-kadang ya, tapi emang ini ya, mereka itu memang ada gitu, memang ada, dan di agama kita pun mengajarkan bahwa alam sebelah itu memang ada. Tapi memang apa ya, mereka itu perbedaannya sama kita tuh cuma setipis daun bawang ibaratnya, dimensinya ya. Dan di tempat kita ada, mereka tuh juga ada ya kan. Oke. Ini menarik dan keren deh. Ini lo lihat ini dingin banget cuy. Gue dari kemarin mau naik ke Gunung Lawu nih, nggak naik gara-gara hujan. Soalnya saya sudah turun, makanya hujan. Oh gitu? Ya. Saya request. Oh lu request? Ya, dari kemarin. Kamu jahat. Oke deh bro. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Mas Wahyu, lu bisa voice note aja ke sini, ke WhatsApp Jelajah Malam. Nanti kita dengerin. Kalau memang ceritanya oke, kita bisa hubungin lu balik. Kalau memang lu ada waktu, lu bisa datang ke studio, atau kalau lu nggak ada waktu, kita bisa datengin ke tempat lu. Gitu aja. Oke, brother, Mas Wahyu. Terima kasih banyak waktunya. Siap, Mas. Untuk ceritanya, bisa dingin banget lu. Mana? Enggak, Mas. Gila, sampai dingin cuy. Oke, kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue dan Wahyu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.